Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi. Saya di channelnya Nia Siro cuma numpang lagi ya. Numpang deui. Dan ini anak saya. Saya jauh-jauh datang ke rumahnya Nia Siro, jauh banget ya. Hari ini kita akan membahas tentang kejahatan, terutama kita akan membahas juga tentang makhluk-makhluk Adam dan Hawa, khususnya sisi perjuangan dari kaum Hawa ya. Jadi di belahan dunia ini, di Jakarta, di Indonesia, atau di mana saja, kejahatan seksual ya itu menjadi primadona dalam artian bukan bagus ya, tapi jelek. Jadi maksudnya kasusnya sangat meningkat ya, terutama di Indonesia ya. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak itu lagi gencar berkampanye ya, untuk melindungi hak-hak dari kaum Hawa ini, kaum perempuan ya, dari perundungan, dari kejahatan seksual, dari KDRT, dan terutama di sekolah-sekolah SMA gencar dilakukan kampanye anti kekerasan, kejahatan seksual dan perundungan juga. Yaitu salah satunya di daerah Sulawesi Selatan itu diprakarsai oleh GMC ya, Ganjar Millennium Center. Mereka melakukan edukasi anti kejahatan seksual di sekolah-sekolah SMA. Oke, good luck buat GMC ya, maju terus. Dan kemarin kalau nggak salah di bulan Maret apa Mei gitu, mahasiswa KKN di Tegalrejo ya juga mengkampanyekan anti bullying dan kekerasan seksual ya kepada wanita-wanita khususnya ya. Kalau misalnya kekerasan seksual perempuan kepada laki itu ada, tapi kayaknya jarang banget ya. Itu udah gila banget ya. Yang ada tuh sekarang memang kaum Adam nih mendominasi ya untuk melecehkan perempuan ya, memperkosa, terus ya apalah, menggoda ya, atau segala macam bentuknya, baik itu di publik ataupun di transportasi umum ya, seperti KRL, bis, busway, ataupun taksi atau segala macam bentuknya, itu selalu terjadi pelecehan ya. Jadi gini, kita ini juga harus melindungi keluarga kita ya, yang punya anak perempuan ya, yang punya istri ya, itu harus dilindungi baik-baik ya, dari kejahatan. Biasanya kalau KDRT itu biasanya kejahatan dalam rumah tangga itu biasanya menyangkut kekerabatan yang terdekat. KDRT bukan hanya sekedar kekerasan suami terhadap istri, bukan hanya itu, tapi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap ponakan, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga ya, itu termasuk dalam undang-undang KDRT ya. Dan kejahatan seksual juga menjadi fokus kita supaya tidak ada lagi kejahatan seksual di lingkungan masyarakat ya, pemerkosaan, pelecehan terhadap anak usia di bawah umur ya. Komnas HAM tahun 2012 mencatat hampir 4.700 sekian kasus, yang diantaranya 2.900 itu dilakukan di area publik. Bayangkan ya, hampir sekitar 70% itu ada di area publik. Pemerkosaannya di mana-mana, di stasiun, di gang-gang sempit, bla bla ya. Nah, di tahun 2013 melonjak 1.000 kasus menjadi 5.900 kasus.
ya berarti kan signifikan sekali, ya. Jadi kita harus tetap waspada, ya. Oke, oke, ya. Saya punya anak perempuan 2, ya. Itu kita harus benar-benar protect terhadap anak-anak kita, karena dia buah hati kita, ya. Dia yang menjaga kita, makanya kita yang menjaga dia, dia juga menjaga kita. Ini masa depan kita, kita harus protect banget terhadap kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Biasanya ingat, kita membuka kesempatan kepada orang-orang yang terdekat kita, ya, tetangga, bla 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 segala macam. Kita juga harus waspada. Terus anak kita lagi SMA, kita jagain dari pacar-pacarnya, ya kan. Biasalah anak-anak SMA nih lagi demen-demennya pacaran, ya. Jadi itu harus disortir benar. Siapapun yang mau jadi pacar anak kita, ya, harus melewati beberapa tes, baik itu tertulis ataupun apa, ya, seperti lamaran kerja harus ada tes psikotes, ya, bla bla bla. Nah itu kita yang ngerti deh terhadap anak kita. Jadi harus benar-benar waspada, ya. Di sekolah-sekolah, di mana-mana itu sekarang lagi gencar untuk kampanye seperti itu, karena lingkungan sekolah juga menjadi lingkungan yang sangat rentan, ya. Lingkungan pesantren, lingkungan perumahan, bla bla bla, itu sangat rentan. Oke. Nah, ini juga berkaitan. Sekarang lagi viral nih, yaitu tato medusa. Tato medusa, ya. Jadi tato medusa itu lagi viral di TikTok, semua pada pakai tato medusa. Mungkin kalian tahu ya, awal cerita dari medusa ini apa? Awal cerita itu adalah mitologi Yunani, ya. Medusa itu 3 bersaudari, ya, keturunan dewa, ya. Jadi 2 saudarinya ini siapa lupa saya namanya, itu dia abadi karena tidak bisa mati. Hanya Medusa nih yang bisa mati karena dia memang manusia, keturunan dewa tapi bisa mati, ya. Si Medusa ini, ya, dia ini sering membaca buku. Awal ceritanya dulu, ya, saya cerita ini. Sering membaca buku di perpustakaan di Athena, ya. Athena itu jauh, ya, di Yunani sana, ya. Jadi dia sering baca buku tiap hari, bla bla bla. Nah, perpusnya ini itu ada di pinggir pantai, ya. Jadi satu hari Medusa mungkin kepanasan, ya. Jadi dia berpikir, gue mau berenang nih, gitu. Akhirnya dia berenang lah di pantai. Karena zaman dulu masih belum ada yang namanya bra atau underwear, ya. Jadi memang masih baju biasa dan bentuknya masih tembus pandang. Nah, ini menarik perhatian dari Poseidon, yaitu dewa laut, ya. Saking tertariknya sama Medusa, didatengin Medusa, mau diperkosa nih si Medusa. Medusa nolak. Wah, apa-apaan lo, katanya. Enak aja lo. Wah, kabur Medusa. Medusa kabur, lari masuk ke kuilnya Dewi Athena. Dikejar sama Poseidon, ya kan? Sokin, oh, wah, panggil, ya bisa nggak mau. Nah, akhirnya dapat, ya, dapat, udah langsung lah tuh digrepe-grepe tuh sama Poseidon, diperkosa lah. Udah. Akhir cerita, Dewi Athena datang, ya kan? Marah lah nih Dewi Athena sama Dewi Athena ini marahnya sama Medusa, ya. Tapi dia nggak marah sama Poseidon, mungkin karena sama-sama dewa kali ya. Jadi ada spesial gitu ya. Marah lah si Dewi Athena. Medusa, lu apa-apaan lu gini. Wah, marah dia. Akhirnya dia dikutuk, kan? Prank. Rambutnya jadi ular, ya. Matanya jadi sumur api, katanya. Jadi setiap kali ada laki-laki yang menatap mata Medusa, si laki-lakinya berubah jadi abu atau batu, ya. Jadi, nah, alih-alih pengen curhat tentang kegalauan hati Medusa malah dihukum sama Athena, ya kan? Sedihlah si Medusa. Akhirnya masyarakat di kota itu, di wilayah itu, jadi galau karena setiap kali laki-laki memandang mata Medusa, laki-lakinya hancur jadi abu atau jadi batu. Kan lama-kelamaan nih populasi si makhluk Adam ini kan jadi habis, ya kan? Jadi khawatir, akhirnya
bukalah sayembara, ya, dibuka sayembara. Siapapun yang bisa membunuh Medusa akan dapat hadiah. Wah, pokoknya banyak deh yang berburu nih ya, para pemburu-pemburu nih berhampiran nih mau membunuh Medusa tapi nggak ada yang berhasil. Suatu saat ada yang namanya Perseus, ya. Perseus ini saudara tiri dari Hercules, ya. Jadi beda ibu. Jadi si Zeus ini dewa utama di Yunani itu, dia turun ke bumi selingkuh lah, punya selir ya. Anaknya Perseus. Jadi makhluk setengah dewa. Kalau Hercules itu makhluk anaknya Zeus asli yang memang notabene udah dewa ya. Jadi Perseus ini berburu juga. Wah, berburu Medusa akhirnya berhasil. Potong kepalanya Medusa. Pada saat dia lagi lengah, dipotong, diambil, dibawa sama Perseus, persembahkan kepada masyarakat bahwa aman deh nih. Gitu. Ya, waktu kalian kalau nonton film namanya The World of Titan, nah itu ada Perseus tuh lagi menunggangi Pegasus. Kalau kalian tahu, Pegasus itu adalah anak dari Medusa. Pada saat dipotong kepalanya, lalu keluarlah Pegasus. Ya, ada dua anaknya, satu kuda terbang, satu ada raksasa, ada dua anaknya Medusa. Salah satunya Pegasus, yang Pegasus yaitu sering dipakai sebagai simbol kebijaksanaan ya kalau nggak salah. Nah, jadi singkat cerita bahwa ada pepatah yang bilang bahwa alu patah lesung hilang, ya. Sudah jatuh ketiban tangga, ya, diteriakin maling, kecebur got, digigit anjing. Jadi udah apes, udah diperkosa, ya, dikutuk, ya, diburu oleh masyarakat, dipenggal kepalanya. Gitulah kacamata dari korban kejahatan seksual, korban pemerkosaan yang sekarang lagi banyak didengungkan ya. Jadi setiap kali korban pemerkosaan atau korban pelecehan itu dia enggan untuk bercerita karena masyarakat kita adalah patriarki ya. Jadi pada saat diperkosa bertahun-tahun dia tidak cerita, akhirnya 4 tahun 5 tahun berikutnya dia baru cerita. Akhirnya susah untuk diselesaikan kasusnya ya, karena berdalih kadang-kadang beberapa kasus berdalih suka sama suka ya kan, padahal kita tahu bahwa laki-laki itu sudah menzolimi si perempuan ya, tapi tidak bertanggung jawab bla bla bla. Makanya nah ini kembali kepada anak kita, pada saat mereka pacaran tuh harus kita lindungi. Nah itu nggak bisa, jadi harus dijaga ketat ya, jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Nah seperti itulah halnya, bahwa setiap korban itu tidak bisa menjunjung tinggi keadilannya ya. Sudah jadi korban akhirnya dirundung oleh masyarakat, oh itu salah lo dong ya kan, kenapa lo deket-deket sama cowok itu, udah tahu dia begini akhirnya salah lagi. Jadi kadang di bawah ancaman ya, pada saat dia diperkosa dia diancam untuk dibunuh ataupun dilukai bla bla, akhirnya dia tidak mau bicara ya. Sama banyak halnya di kasus-kasus KDRT juga seperti itu ya. Ada beberapa pembantu rumah tangga pergi ke luar negeri, dipukulin, diperkosa oleh majikannya, tapi dia pulang ke Indonesia, dia tidak cerita apa-apa, tiba-tiba hamil. Entah bapaknya siapa. Seperti itulah ya. So, jadi Medusa adalah sebuah lambang ketidakadilan. Ya, sebenarnya kalau dalam kacamata saya dan saya lihat juga, sebenarnya Dewi Athena itu tidak marah kepada Medusa, bukan mengutuk, tapi memberikan kekuatan kepada Medusa supaya dia tidak bisa diperkosa 2 kali oleh laki-laki manapun. Sebenarnya itu kekuatan ya, tapi kacamata orang berbeda, ada yang bilang dikutuk ataupun enggak, itu walau alam, karena kita nggak tahu, itu hanya mitologi ya. Oke, so intinya di sini adalah melindungi keluarga kita, ya, melindungi anak-anak kita dari kebebasan zaman sekarang. Karena beberapa anak SMA tuh laki-laki dia sudah bebas mengakses internet, ya.
Jadi mungkin orang tuanya, bapak ibunya sibuk jadi tidak bisa mengawasi anak-anaknya, akhirnya anaknya punya hasrat kepada lawan jenis, akhirnya susah untuk dilampiaskan dan tidak tahu caranya seperti apa, ya karena masih SMA. Jadi pacarannya jadi berlebihan. Nah, makanya kalau saya pribadi waktu itu saya sama anak saya terapkan cloning waktu di SMP, waktu dia masuk SMA, saya terapkan cloning. Saya cloning WA-nya, saya cloning ininya, saya pasangin dia family link karena saya tahu aktivitasnya dia. Saya nggak mau dia punya file-file yang berbau pornografi ataupun apa juga enggak, ya. Kecuali saya bapaknya boleh. Nah, ya, ya, kalau bapaknya udah dewasa ya, udah punya istri gitu kan, kalau anak kecil nggak boleh, ya. Nah, jadi saran saya terus dipantau anak-anak kita, baik pun anak kita perempuan ataupun laki, itu harus dipantau. Ya, pemirsa mungkin ada yang mau bertanya. Saya dari calon nomor urut 3. Deh, lu kayak mau pemilihan presiden. Ingin bertanya Ah, mengenai tadi Pegasus anak dari Megalopedia. Medusa. Baiklah. Kalau apa? Anak dari Medusa. Hmm. Berarti anaknya itu dari Poseidon. Kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih. Saya nggak tahu cerita ininya, nggak tahu, tapi yang diartikan Pegasus itu adalah anak Medusa, ya. Mungkin anaknya Poseidon, mungkin Anda bisa baca nanti ceritanya, tapi saya rasa saya bukan bidan pada saat itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kamu ya ingat pacaran, ya ingat tidak boleh berlebihan, ya. Jaga jarak. Waktu zaman COVID kita juga jaga jarak, ya. Jadi kalau mau pacaran ya boleh pegang-pegang tangan, itu is okay, ya. Mungkin ada waktunya, and sometimes we go to dinner with our boyfriend, yes. Nggak, awal itu maksudnya kamu, coy. Nah, itu boleh, ya. But kissing and the hugging is not allowed. Okay, don't try at home. Very dangerous. Okay, itu bisa merambat kemana-mana kalau kita melakukan hal itu di tengah publik atau di bioskop atau di sekolah, itu cowoknya bisa serse, akhirnya dia kebablasan. Ya, yang cewek sih main ya aja, ya. Tapi pada saat kejadian, ya paling bisanya cuman cry doang, ya, di bahu mamanya yang bilang forgive me mother. Nah, itu udah terlambat. Yes, okay. So untuk ibu-ibu jangan lengah untuk jaga anaknya, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sesibuk apapun tetap pay attention to your daughter, yes, and son, ya. Biasanya biang keladinya nih anak laki-laki nih, ya, kayak gua dulu, tapi gua enggak. Enggak. Saya tuh dulu ya pendiam dan tidak pernah punya pacar. Kalian percaya, Ya, guys? saya tidak pernah punya pacar Kalian karena percaya? saya dulu tuh jelek, hitam, dekil. Siapa juga yang mau pacaran sama Norris? Nggak ada. Kalian percaya? Ya, jadi saya sering ditolak sama perempuan. Gimana saya mau melakukan hal-hal seperti itu? Nggak bisa. Ya. Jadi mungkin ada beberapa teman saya tuh jadi saksi bahwa di kampus saya nggak pernah punya pacar, di SMA saya nggak pernah punya pacar, SMP saya nggak pernah pacar, SD ya belum boleh pacaran, jadi emang nggak punya. Sekali itu langsung nikah saya, ya, gitu. Oke. Hah? Aman ya sih. Yes. Oke. Sekarang kita dukung terus Komnas HAM untuk melindungi para perempuan-perempuan, ya. Question. Yes. Dari calon umur urut 2. Okay. I wanna ask about us. Yes. Tuh main lancar bahasa Inggris, coy. Baca di stiker itu ya. Apa?
Kalau misalnya kan masyarakat di sini rata-rata patriarki. Nah, Wah, ini lama. Kacau nih. gimana caranya kita memastikan dengan alasan yang mereka bilang suka sama suka, atau emang si cowoknya ini yang asli? Nah, gini ya untuk siapa? Bedainnya gimana? Jeng Kelin, Jeng Kelin beda. Jeng Ya. Jahra, ya Jeng Jaya. Ya. Gini, biasanya nih kalau saya yang dulu tuh cuma dapat cerita dari teman-teman cowok saya. Ya karena saya belum berpengalaman dulu, saya dapat cerita, saya diajarin. Riz, kalau mau begitu sama cewek katanya lu mesti banyak tipe muslihat ya, seakan-akan lu harus cinta sama dia. Oh, bilang I love you. Oh, gombal ya kan, nanti suatu saat lu harus ajak dia ke bioskop misalnya gitu ya. Bioskop kan gelap, kalau terang perpustakaan ya. Nah disitulah kesempatannya. Jadi um, banyak tipu muslihat lah dalam percintaan itu ya. Karena untuk anak-anak SMA kan belum pada ngerti ya kan, udah tahu sendiri deh kalau namanya laki-laki kan serigala berbulu domba ya. Jadi banyak mukanya, muka manis ya kan, nanti pada saat udah uh, terzolimi akhirnya si perempuannya lah yang merasa rugi ya. So sebagai penutup yang tadi ya, kita dukung terus Komnas HAM, kita melakukan aksi-aksi kampanye anti kekerasan, anti pelecehan seksual, anti KDRT, anti pelindungan anak ya di wilayah-wilayah kita, ataupun melalui YouTube atau media sosial. Kita harus tetap menjaga keluarga kita. Oke, guys, kalau ada apa-apa bisa komen dan hubungi saya untuk jadi pembicara tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Always.